Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan Teh Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat Teh Brondol. Pak Pendi, tanaman atau bibit saya ini kok kuning ya? Kenapa ya? Jadi ketika kita ngomongin kuning, mungkin balik lagi sahabat Teh Brondol. Kekurangan nitrogen, kalium, magnesium semuanya adalah kuning. Tapi khusus nitrogen biasanya adalah dimulai dari pelepah tua, kemudian dia akan menguning, memucat hampir ke seluruh tubuh dari tanaman kelapa sawit yang kita tanam. Di sisi lain, ketika kekurangan magnesium adalah terjadi belang, karena bahwa magnesium adalah penyusun dari klorofil atau hijau daun kelapa sawit. Maka ketika kekurangan magnesium, maka daun pun akan menguning. Biasanya akan kemungkinan banyak sekali di dalam kekurangan magnesium. Awal dia adalah belang-belang ataupun seperti gambar yang ada di bawah. Di ini yang sedang saya terangkan ini, gambarnya ini juga kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit, mau dari bibitan, tanaman belum menghasilkan atau sudah panen sendiri, biasanya juga mungkin bagian pelepah bawahnya menguning. Menguning banget, menguning sekali, kemudian dia nanti bisa lama-lama bisa mengering. Kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit bersifat permanen. Sekali lagi permanen. Kalau kita ngomongin nitrogen, pucat pada kekurangan atau defisiensi nitrogen, maka dia tidak permanen. Pucatnya atau kuningnya nanti bisa hilang dengan pemberian pupuk nitrogen, baik urea, ZA ataupun misalnya NPK dengan nitrogen yang cukup tinggi kita berikan, maka dia akan menghijau kembali. Karena bahwa ketika ada suplai nitrogen, maka hijau daun akan segera kembali pulih. Namun ketika kita ngomongin kekurangan magnesium seperti gambar ini, maka dia artinya bahwa bibit ini ataupun sawit yang kita tanam ini, yang kuning ya kita ikhlaskan. Kenapa? Karena dia bersifat permanen. Ketika dia sudah menguning pelepah bawahnya, maka dia tidak akan kembali lagi pulih seperti semula. Karena ini kemarin masih banyak nih, walaupun vlog yang kayak seperti ini juga pernah saya buat. Intinya adalah bahwa ketika dia defisiensi magnesium, maka dia bersifat permanen yang tidak akan kembali pulih. Pulih artinya daun yang sudah menguning ikhlaskan. Lah, bagaimana ciri-ciri magnesium sudah sudah sembuh dari defisiensi, maka kita kembali lagi ke bagian pucuk sini. Ketika bagian pucuknya sudah pelepah baru itu, kita berharap bahwa dia tidak akan menguning kembali. Ketika kita ngomongin ini, sahabat Brondol, yang kuning-kuning ini ya kita ikhlaskan. Kita nggak akan bisa berharap yang kuning kembali lagi, hijau kembali. Karena kemarin ada yang menyatakan bahwa ini dulu kekurangan magnesium, tapi kok saya pupuk kiserit katanya reaksi cepat kok tidak hijau-hijau kembali. Setelah saya sampaikan bahwa defisiensi magnesium adalah bersifat permanen. Jadi ciri sembuhnya apa? Ya ini, tunas mudanya ini nanti akan menghijau tidak. Karena bahwa kekurangan magnesium dalam jumlah yang cukup besar dan lama, maka kemungkinan besar akan terjadinya pengeringan daun adalah sangat mungkin terjadi. Dan sahabat Brondol semuanya, kita harus bisa membedakan. Ketika kita sudah melakukan pemupukan dengan rutin, kemudian kok masih mengering, karena mengering pada tanaman kelapa sawit akan banyak faktornya. Sekali lagi banyak faktornya. Apakah dia faktor perairan yang dangkal, di mana bahwa perakarannya yang ketika perakaran kelapa sawit dia tergenang, juga dia akan mengalami penguningan dan pengeringan pelepah bawahnya ini. Kedua, ada juga bahwa pengeringan pelepah bagian bawah itu juga sangat dimungkinkan dalam kondisi dehidrasi. Dehidrasi adalah tidak tersedianya suplai air yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit. Itu juga akan mengering pelepah bawahnya. Begitu juga dengan ketika kekurangan magnesium dalam jangka waktu yang panjang dan jumlah yang parah. Ini juga akan mengalami pengeringan daun yang tapi dimulai dari warna yang menguning pada pelepah bawahnya. Lah, sahabat Brondol semuanya, di dalam kondisi yang parah magnesium ini, kekurangan magnesium ini yang dalam kondisi yang cukup parah, maka apakah bisa Pak Pendi pada tanaman kecil seperti ini kita menggunakan kiserit atau MgSO4? Maka jawabannya ya bisa-bisa aja. Penggunaan kiserit atau MgSO4 adalah bereaksi relatif lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan kalsium, magnesium, karbonat atau alias dolomit. Penggunaan kiserit serapannya akan lebih cepat karena dia berbentuk kesenyawannya adalah garam yang akan mudah larut dan dia mudah terserap.
dibandingkan dengan dolomit dalam bentuk kapur yang ditebarkan, walaupun dia 100 mes sekalipun, tapi bahwa material dolomit adalah terbuat dari batuan. Batuan yang dihaluskan saja. Ketika dia batuan yang dihaluskan, maka jadi kita butuh waktu yang panjang. Pasti butuh waktu yang panjang. Sehingga menguning pada tanaman kelapa sawit memang sesuatu yang harus deteksi lagi gejala per gejalanya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kuning harus kekurangan nitrogen atau kekurangan magnesium, ini nggak bisa nih, tidak bisa. Atau dehidrasi, ya ini nggak bisa. Sehingga ketika WA The Brondol, walaupun kadang-kadang nggak dijawab karena WA-nya numpuk lalu untuk bilang banyak banget nih, yang ya karena waktunya juga lagi ada training juga tidak bisa terselesaikan 100%, tapi insya Allah akan tetap coba jawab. Tapi setidak-tidaknya kirimkan fotonya, karena ketika sahabat betul bertanya dan Pendi tidak ada foto, tidak diberikan fotonya, saya tuh cuma cuma berpikir saja kuningnya kayak apa ya, karena semuanya kuning gitu. Sehingga kita sebagai petani kelapa sawit juga harus memahami penguningannya itu seperti apa, yang gejalanya nanti masing-masing. Sekali lagi gejalanya itu masing-masing. Kuning pada tanaman kelapa sawit yang kemarin di di shortnya The Brondol itu salah satunya adalah penguningan kelapa sawit dengan kondisi yang bintik-bintik oranye atau disebut namanya confluent orange spotting, adalah sebuah kondisi tanaman kelapa sawit yang mengalami kekurangan kalium. Kekurangan pada kalium ini, kekurangan kalium pada tanaman kelapa sawit ini bisa pada TBM ya bisa, TM ya bisa, di bibitan juga bisa. Bisa terjadi, sehingga dia gejalanya hampir sama, terjadi bintik-bintik oranye. Nah, kalau kita membandingkan dengan defisiensi magnesium pada pelepah bawahnya kuning, ya semuanya kuning. TBM menguning. Jadi bisa jadi ini menguning sebelah sini, ini bisa menguning sebelah sini, bagian pelepahnya bisa menguning, ataupun di sini belang-belangnya juga bisa. Tapi beda, ketika dia belang-belang terjadi pada 17 sampai 18 pelepah nomor 17 sampai 19, maka dia kemungkinan white strip mungkin terjadi. Tapi pada kasus ini adalah kekurangan magnesium. Sehingga ketika sahabat The Brondol menanyakan kepada The Brondol, tolong kirimkan sekalian fotonya sehingga saya tidak meraba-raba sesuatu yang salah gitu. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Inti yang saya sampaikan adalah kenali gejala defisiensi dari tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Kalau kita ngomong kuning, hampir semuanya kuning, nitrogen kuning, magnesium kuning, kalium kuning, tapi kuningnya adalah memiliki spesifik yang masing-masing. Sehingga jangan sampai kita salah deteksi yang menimbulkan salah penanganan. Semoga bermanfaat bagi sahabat teman-teman semuanya dan juga saya. Terima kasih yang sudah mengirimkan foto dan video yang sering bertanya. Mohon maaf tak gunakan untuk menjelaskan ini supaya banyak yang mungkin pas lagi ngalami menemukan video ini, silahkan untuk bisa digunakan. Intinya kalau sudah kuning pelepah bawahnya parah, maka gunakan Kisrit yang reaksinya lebih cepat daripada kita menggunakan dolomit. Terima kasih, salam sehat selalu bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam masyarakat dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.